Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi terkait dengan pemutakhiran data PPG dalam jabatan tahun 2024 yang ada di aplikasi Dapodik. Nah, jadi video ini bakal sedikit lebih lama. Jadi Bapak Ibu, sudah saya jelaskan bahwa video ini akan sedikit lama. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan ketika saya menjelaskan step by step terkait dengan pemutakhiran data Dapodiknya, ya. Jadi apa-apa saja, di mana letak data itu dan di mana saya perbaiki, bakal saya bahas di video kali ini. Baik, yang pertama, Bapak Ibu silahkan nanti konsumsi ya info terkait dengan PPG ini langsung di web PPG Kemdikbud.go.id. Nah, silahkan nanti buka browsernya ya. Silahkan ketik aja PPG ya. Nah, ketik aja di Google PPG, nanti akan ada link yang paling atas di bagian ini. Nah, setelah itu, Bapak Ibu akan mendapatkan info seperti ini nih, ya. Segera lakukan pemutakhiran data peserta PPG, ya. Nah, ini yang ada di webnya. Batasnya itu 30 Juni 2024 pukul 23.59, ya. Nah, jadi, ya, apa saja yang harus kita lakukan pemutakhiran? Yang pertama, ya, ini dia. Yang pertama nama, ya, terkait dengan nama lengkap tanpa gelar akademik atau keagamaan. Jadi tidak ada boleh haji, hajah, kemudian tidak boleh ada SPD. Nah, di Dapodik sendiri itu juga sudah dijelaskan bahwa penamaan di Dapodik juga tidak memakai gelar. Nah, bagaimana Pak Mun? Saya sudah ada gelar, misalkan di Dukcapil saya ataupun di KTP saya itu ada gelar. Nah, jadi Bapak Ibu ada dua kemungkinan. Yang pertama, memang secara tulisan di KTP-nya Bapak Ibu itu namanya itu secara tulisan namanya itu titelnya tidak masuk ke dalam data nama, tetapi tercatat dalam KTP-nya Bapak Ibu. Bisa jadi kedua itu. Jadi baiknya Bapak Ibu cek lagi ke Dukcapil apakah komponen titel yang tertulis di KTP-nya Bapak Ibu ataupun di KK-nya Bapak Ibu itu termasuk ke dalam nama atau tidak, nomenklatur nama atau tidak, ya. Jadi kalau memang itu ya kalau bisa dihilangkan titelnya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian nomor induk, jadi nomor NIK ini pastikan juga benar di verval PTK-nya. Nah, kemudian riwayat pendidikan formal, ya, nanti saya bahas di mana letak kita perbaiki namanya. Kemudian riwayat formal itu harus tercatat dari jenjang SD hingga S1, ya. Nggak mungkin ada S1 kalau Bapak Ibu belum menyelesaikan yang namanya SD, SMP, dan SMA. Jadi logikanya tidak mungkin satu riwayat pendidikan tercatat. Dan yang ikut PPG ini wajib dia S1 yang linear dengan PPG, ya. Dan kemudian status sekolah induk tidak boleh lebih dari satu. Jadi kecek lagi Bapak Ibu, cek lagi nanti di aplikasi Dapodik, ya, di mana saya berinduk, ya. Jadi tidak boleh ada dua induk. Nanti saya akan jelaskan di mana Bapak Ibu akan mengecek data-data ini dan data-data apa saja, ya. Nah, jadi sebelum itu kita cek lagi nih, ya. Selain daripada web PPG Kemdikbud.go.id, ya, jadi Bapak Ibu bisa konsumsi di Instagramnya PPG Kemdikbud.go.id, ya. Nah, ini dia Bapak Ibu, ya, Instagramnya PPG Kemdikbud. Nah, jadi Bapak Ibu selain dari webnya tadi, silakan konsumsi juga info-info di bagian ini. Nah, di sini sudah dijelaskan ya Bapak Ibu terkait dengan apa saja pemutakhiran yang dapat kita lakukan di Dapodik, ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya. Yang pertama itu terkait dengan penulisan nama di KTP, ya. Penulisan nama di KTP. Jadi Bapak Ibu, ya, di sini terkait dengan penulisan nama, ya, itu tidak boleh ada gelar seperti tadi yang sudah kita bacakan. Tidak boleh ada gelar dan nama itu tidak boleh disingkat. Harus sesuai dengan Dukcapil. Untuk apa? Di sini Bapak Ibu, ya, pihak dari PPG ingin mendapatkan data yang real. Orang yang ikut PPG ini real. Dia tercatat di Dukcapil secara kewarganegaraan dan datanya itu masuk ke dalam aplikasi Dapodik sesuai dengan Dukcapil, ya. Nah, kemudian tulisan nama tidak boleh dipisah setiap huruf. Nggak boleh dipisah ada spasi-spasi seperti ini.
Kemudian penulisan nama tidak disertai gelar keagamaan, misalkan ada hajah, haji, kemudian ada gelar-gelar budaya dan sebagainya, adat, istiadat dan sebagainya, itu tidak boleh ya. Dan kemudian penulisan nama tidak disertai gelar akademik ya. Jadi tidak boleh ada SPD. Nah, bagaimana tadi Pak Mun, saya di KTP ada SPD? Bisa jadi dua kemungkinan. Ya, yang pertama hanya tercetak di KTP, namun di dalam database-nya Dukcapil itu hanya tertera nama. Bisa jadi keduanya. Tapi kalau memang gelar ini masuk ke dalam nomenklatur nama, ya di Dukcapil, mohon dihilangkan ya Bapak Ibu di dalam database-nya Dukcapil. Jadi di Dapodik sendiri, ya ini saya buka aplikasi Dapodik. Ini langsung kita bahas ke dalam pemutakhiran ini, ya. Biar nyambung ya Bapak Ibu. Di sini sudah ada terkait dengan berita, ya terkait dengan pengumuman. Nah ini dia terkait dengan pendidikan profesi guru, ya. Nah jadi di sini ada suratnya. Yang pertama, data yang perlu dimutakhirkan yaitu nama harus sesuai dengan seperti tadi, tidak ada gelar keagamaan, nomor induk harus NIK, kemudian di Verval PTK, ya. Ini langsung kita menuju dulu ke dalam Verval PTK, ya. Ke dalam Verval PTK ini kita akan menuju di mana kita perbaiki ini. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu minta ke operator sekolahnya untuk mengecek kembali data ini ya. Jadi yang bisa masuk kemari adalah data akun operator sekolah yang sudah terdaftar ya. Jadi akun operator sekolah yang sudah terdaftar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa ada data NIK-nya Bapak Ibu. Jadi kalau tidak sesuai Dukcapil, dia akan terpalang di bagian ini ya, ada merah di bagian ini. Ini alhamdulillah semua data guru di sekolah ini alhamdulillah sudah valid Dukcapil dan ditandai dengan checklist hijau di bagian Dukcapilnya. Validasi Dukcapilnya di sini ini sudah hijau ya. Dan data ini tersambung dengan data Dukcapil. Nah, untuk melihat ya integrasi ataupun penyambungan dengan Dukcapil itu, Bapak Ibu bisa klik di bagian nama ya, bisa klik di bagian nama. Nah, nanti di sini akan ada data si gurunya dari mulai profil, riwayat penugasan. Nah, riwayat penugasan ini ya, ini adalah riwayat dia terdaftar pernah di mana aja ya, mulai tahun berapa ya. Nah, di sini sudah mulai terdaftar ya. Dan ini perekaman pertama sejak dia menjadi seorang guru di riwayat penugasan. Kemudian integrasi. Integrasi ini adalah integrasi antara data Dapodik dengan data Dapodiknya, data Dukcapilnya. Nah, antara data Dapodik dengan Dukcapil apakah sama dengan nama, tempat tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kemudian nama ibu kandungnya, ya. Nah, kalau nanti tulisannya padan dan padannya itu kapan? Ya, ini dia pembaruannya. Kemudian sertifikat pelatihan dan sebagainya ini di luar itu ya, di luar terkait dengan pemutakhiran ini. Nah, jadi kemudian nanti kita lari juga ke dalam aplikasi Dapodiknya. Sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik. Nah, jadi kita akan lihat di sini terkait dengan pemutakhiran nama dulu nih. Poin pertama ya, poin pertama pemutakhiran dulu. Yang pertama itu nama dia di Dapodik ya. Kita lihat dulu di segi datanya di bagian ubah, klik ubah ya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, nanti klik aja di bagian tanda tanya ini di aplikasi Dapodik. Jadi mintalah sama operatornya untuk membuka aplikasi Dapodiknya. Nah, kemudian klik di bagian tanda tanya ini. Tanda tanya sini, Dapodik sudah memberikan pedoman terkait dengan penamaan di dalam aplikasi Dapodik ya. Nah, nama PTK sesuai dengan dokumen resmi yang berlaku tanpa mencantumkan gelar ya. Dan itu larinya ke Verval PTK tadi di bagian ini ya, di bagian Verval PTK yang ini ya. Nah, jadi validasi terkait dengan nama ya itu ada di Dukcapil ya. Nah, kemudian Dukcapil terintegrasi dengan Verval PTK terintegrasi ke Dapodik. Jadi seperti itu ya. Dan kemudian terkait dengan jenis kelamin ya, semuanya di Verval PTK ibu kandungnya. Karena apa? Karena yang terintegrasi dengan Dukcapil ya 1x24 jam adalah Verval PTK. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu, makanya larinya validasinya ke info GTK. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi cek lagi. Nah, itu terkait dengan nama.
Kemudian riwayat pendidikan formal. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan bagaimana cara menambah riwayat pendidikan. Nah, Bapak Ibu silakan buka ya YouTube-nya nanti. Ya, silakan buka YouTube-nya. Nanti saya akan mencantumkan link YouTube terkait dengan penambahan riwayat pendidikan ya. Nah, Bapak Ibu ketik aja pertama Pak Mun riwayat pendidikan nih. Nah, ini dia. Ini ada dua video yang sudah saya buat. Jadi clue-nya itu Bapak Ibu ketika ingin mencari apapun itu masukkan dulu nama awalnya itu Pak Mun di depan, kemudian apa yang ingin Bapak Ibu cari terkait dengan video-video saya yang lain. Di sini ada terkait dengan riwayat pendidikan, ada yang dari SD sampai D3 itu caranya berbeda. Ini yang dari SD sampai D3 itu caranya langsung di aplikasi Dapodik ya, tidak harus online. Tetapi kalau yang S1-nya ya dari D4, S1, S2, S3 itu langsung ke dalam PTK Datadik ya. Jadi Bapak Ibu bisa login dengan data PTK Datadik ya. Itu dengan data dengan akun info GTK ya. Bahasa lainnya itu ataupun akun info PTK ya. Jadi akun PTK ya, akun PTK Dapodiknya. Nanti silakan nanti Bapak Ibu klik di bagian biodata, lihat lagi di biodata secara online ya. Ini online ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek online datanya, bagaimana data Dapodiknya Bapak Ibu di aplikasi Dapodik setelah disinkron. Kemudian beban ajarnya berapa? Di sini diinputkan oleh operator sekolah, kemudian data domisilinya, kepegawaiannya Bapak Ibu apa saat ini ya, TMT dan TST-nya kapan ya. Kemudian penugasan. Nah, ini riwayat penugasan tidak muncul di sini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat riwayat gurunya di bagian ini ya. Nah, ini bagian ini. Nah, ini harus ditambah lagi bagi yang P3K. Nanti kita bahas ini bagaimana cara menambah ini di aplikasi Dapodik ya. Nah, kemudian riwayat pendidikan ya sudah saya bahas nanti. Jadi riwayat pendidikan sudah saya bahas tadi. Kemudian riwayat karir guru. Nah, riwayat karir guru ya, mulai dari pertama menjadi guru, mulai pertama mengajar. Nah, misalkan nih ada pertanyaan, Pak Mun, saya dari 2023 itu menjadi tenaga administrasi. Ya. Kemudian 2024 misalkan saya menjadi guru. Maka dari 2023 sampai sebelum 2024, Ibu itu tetap dihitung menjadi guru 2024. Ya. Jadi riwayat karir guru itu adalah riwayat pertama Anda mengajar, bukan menjadi tendik ataupun selain guru. Tapi pertama Anda menjadi guru itu kapan? Misalkan saya dulu penjaga sekolah, Pak Mun. Kemudian saya menjadi guru. Nah, berarti pertama jadi guru yang dihitung di situ, ya. Dan dibuktikan dengan SK yang berlaku. Titik komanya nomornya itu harus sama nanti, ya. Nah, kemudian status sekolah induk tidak boleh lebih dari 1. Jadi status induknya ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini tugasnya di mana aja ya. Kemudian bisa Bapak Ibu lihat di PTK ya, di PTK Datadik itu riwayat pendidikannya. Apakah sudah tercatat S1-nya ya. Jadi S1-nya kalau tidak ada gelar akademik ya, tidak tercatat gelar akademik seperti ini ya, tidak sama, tidak ada bidang studi ya, biasanya seperti itu. Kalau tidak ada ya Bapak Ibu, ini tolong dihapus dan dimasukkan kembali ya. Nanti cek videonya di link deskripsi video ini ya. Nah, kemudian batas waktunya itu 30 Juni 2024 pukul 23.59 ya. Nah, jadi Bapak Ibu ya, ini sebagai tambahan untuk riwayat karir. Nah, misalnya nih, Ibu ini nih, saya buka nih ya. Nah, ini dia sudah menjadi P3K ya. Ini dia sudah menjadi P3K. Nah, oke, jadi ini udah P3K dia. Nah, kemudian kita tambah nih riwayat karirnya. Nah, untuk menambah itu bisa Bapak Ibu melakukan pengaturan akses pengguna, tukar akses ke data si PTK itu. Ya, ini penambahannya langsung dari Dapodik. Kemudian bisa juga melalui akun pribadi ataupun akun
info GTK ataupun akun PTK-nya si guru ya dari aplikasi Dapodik. Nah, ini kemudian masuk di bagian ini ya. Ini menjadi dasar poin nomor B ya, riwayat nomor C ya, riwayat karir guru, pertama jadi guru ya. Nah, kenapa saya harus melakukan penambahan lagi? Karena kan ya dia ditugaskan menjadi guru itu berbeda yang tanda tangan ataupun yang memberi penugasan ya. Pastikan juga penugasan yang pertama di bagian ini kalau dia adalah guru honorer, pastikan yang di bagian penugasan ini adalah penugasan dia pertama di sekolah induk ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, ini banyak sekali yang salah persepsi ya, salah pemahaman. Penugasan yang ada di bagian ini, ini adalah penugasan yang pertama dia di sekolah induk. Bapak Ibu klik aja di tanda tanya ini, di sini sudah ada ya. Nomor surat adalah nomor surat bagi PTK di sekolah induk, diisi nomor SK penugasan ataupun penempatan pertama kali di sekolah ini. Ya, pertama kali dia ditugaskan di sekolah ini. Ya, bagi PTK yang status sekolah induk bukan induk, diisi nomor SK pengangkatan pembagian tugas, ya, nomor pembagian tugas kalau dia bukan induk, ya. Di sini dia diisi nomor pembagian tugas yang terbit setiap tahun ataupun per semester kalau dia non induk di sekolah tersebut, ya. Bagi PTK, WNA diisi dengan rekomendasi tenaga asing oleh Kemdikbud ya. Dan kemudian tanggal surat adalah digunakan sebagai dasar pengisian nomor. Jadi berdasarkan dari surat yang terbit tadi ya. Kemudian TMT diisi tanggal mulai berikutnya PTK bertugas. Kemudian penugasan ya diisi sebagai induk atau bukan. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau lihat ya, induk atau bukan itu ada di bagian ini. Ini ya, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya dikit. Sekolah induk di bawah ini, ya, untuk memastikan apakah sekolah induknya Bapak Ibu benar-benar sekolah induk itu atau bukan. Ya. Kemudian di Dapodik ada nih, sekolah induk, ya. Jadi kalau sekolah induk ada titik kecil di sini, ya, di bagian ini. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan kita, ya. Mana dia? Oh, Dapodik ya. Oke. Nah ini, ya. Kemudian checklist keaktifan semuanya. Kemudian kalau sudah, jadi pertama sekali sekolah induk. Nah, kemudian nanti ada yang namanya kepegawaian. Nah, kita klik ubah. Kemudian kita scroll ke bawah di bagian kepegawaian. Mana dia ya? Nanti ada dimarahin pula di operatornya, ya. Nah, di bagian kepegawaian ini adalah status dia pertama sekali ataupun status dia terakhir kali. Misalkan ya, dia sekarang sudah honor Pemda ya. Yang awalnya dia honor sekolah, sekarang dia honor Pemda. Maka di sini dia diisi adalah honor Pemda di bagian kepegawaiannya. Tetapi di bagian penugasan, apabila dia penugasan oleh Pemdanya ya, honor Pemda ataupun honor murni kontrak dan sebagainya, apabila masih penempatan juga di sekolah tersebut, maka penugasan di bagian ini adalah penugasan pertama kali dia menjadi honorer ya di sekolah tersebut. Namun dia menjadi honor ya, honor murni ataupun honor kontrak ya, ataupun honor Pemda di bagian kepegawaian diisi kapan di sini. Jenis kepegawaian misalkan honor daerah ataupun honor Pemda tingkat berapa. Dan kemudian nanti diisi di sebagian ini ya, TMT-nya, SK-nya ya. Jadi seperti itu, lembaga pengangkatnya siapa ya. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh admin dinas. Jadi kalau yang tertutup-tutup seperti ini nggak bisa diedit, itu oleh admin dinas ya. Termasuk juga di bagian ini, di bagian penugasan ini adalah juga di bagian admin dinas, jenis PTK-nya apa ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita kembali ke poin apa lagi? Nah, jadi soal status induk atau bukan itu sudah saya sampaikan tadi ya, di mana lihatnya.
Kemudian nanti silakan nanti boleh juga ke halaman admin dinasnya ya. Halaman admin dinasnya, apakah data guru tersebut tercatat 2 atau lebih ya, bisa dilihat di admin dinasnya. Misalkan nih punya si guru nih. Nah, karena dia P3K, saya akan cari berdasarkan NIP ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga mencari via NUPTK ya, di bagi admin dinas ya. Jadi nanti bisa dicari dari berbagai unsur NIP, NUPTK ataupun KITAS, kartu identitas asing ya. Kemudian kita pastikan, kita klik cari. Nah, di sini nanti akan muncul Bapak Ibu apakah dia data induk ataupun non induk. Jadi kalau memang ada 2 sekolah, dia akan muncul 2 sekolah di bagian ini nanti, di bagian admin dinasnya ya. Jadi seperti itu. Dan kemudian apalagi ya, terkait dengan yang lain ya. Kita masuk dulu di bagian Instagramnya lagi ya. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu, mudah-mudahan jelas apa yang saya sampaikan. Kemudian pastikan NIK ataupun NUPTK itu sudah benar ya. Jadi tidak ada tipe yang menyebabkan profil PTK itu tidak valid, baik itu dari NIK tadi ya. Dicek lagi di mana yang tidak sesuai. Kemudian masukkan data riwayat pendidikan ya. Berdasarkan program prodi ini banyak sekali data yang secara keseluruhan saya lihat di Dapodik ini banyak yang tidak sesuai cara input S1-nya. Nanti Bapak Ibu lihat di deskripsi video ini ya terkait dengan S1. Kemudian jika belum melaksanakan PBG. Nah, jika belum melaksanakan PBG, pastikan hanya terdaftar di satu sekolah induk. Jadi, kalau Bapak Ibu belum pernah ikut sama sekali terkait dengan PBG, itu wajib terdaftar di satu sekolah induk dulu ya. Jika terdaftar di 2 sekolah induk, maka harus menentukan salah satu yang mana yang induk. Jadi kalau memang terdaftar di 2 sekolah, Bapak Ibu harus menentukan yang mana sekolah induknya Bapak Ibu. Ya, yang mana yang non induk. Jadi seperti tadi sudah saya bahas. Kemudian pastikan data Dapodik sesuai dengan jenis PTK-nya, apakah guru atau sekolah. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat di data Dapodik tadi ya. Jenis PTK-nya. Nah, ini dia. Ya, jenis PTK-nya penugasan bisa Bapak Ibu lihat apakah sebagai kepala sekolah atau guru ya. Nah, jadi kalau guru dia akan masuk menu guru, kalau dia tendik ataupun kepala sekolah itu akan masuk ke menu tendik di Dapodiknya ya. Nah, kemudian kita balik lagi ke Instagram dan kemudian di sini apalagi ya? Penulisan. Nah, ini dia. Pada saat mengikuti program Comdivset, ketidaksesuaian data penulisan bisa memungkinkan proses verifikasi itu gagal ya Bapak Ibu. Kemudian penulisan nama tidak sesuai dengan KTP, tempat tanggal lahir tidak sesuai, kesalahan input NIK, NUPTK, tidak tercatat riwayat pendidikan S1 ya. Jadi utamakan harus tercatat riwayat pendidikannya. Kemudian tercatat pada lebih dari 1 sekolah induk. Nah, ini sudah kita bahas. Nah, kemudian yang hampir saya lupa terkait dengan riwayat karir ya. Mohon maaf Bapak Ibu, lari-lari. Riwayat karir. Nah, di sini nanti si operator login ke akun PTK-nya. Kemudian pilih riwayat karir. Nah, ini dia riwayat karir guru. Ini dia riwayat karir guru. Nah, jadi setelah masuk riwayat karir guru, nah kebetulan nih ya si ibu ini pesan ke saya, Pak Mon saya mau ikut yang namanya PPG ya. Oke, saya tanya ya, betul mau ikut? Oke. Nah, kemudian saya memutakhirkan data beliau ya. Nah, kemudian klik tambah nih ya untuk menambah riwayat karir. Nah, jadi kita pelajari dulu apa itu riwayat karir. Klik aja di bagian tanda tanya ini ya. Tanda tanya ini di Dapodik. Tabel ini ya riwayat karir ya. Tabel ini untuk mengetahui TMT pertama dia diangkat sebagai guru. Ya, bahkan di sini dihijaukan oleh admin Dapodiknya, pengembang Dapodiknya. Ya, dan perjalanan karir sebagai guru baik di sekolah saat ini maupun di sekolah yang lain, baik yang sudah selesai maka masa baktinya maupun yang aktif, misalkan masih aktif mengajar di sekolah saat ini dan juga di sekolah yang lain. Jadi semua data riwayat sekolah yang pernah Bapak Ibu ngajar ataupun pernah Bapak Ibu menjadi guru di sekolah tersebut wajib tercatat di riwayat karir ini ya. Nah, kemudian nanti di situ ada jenjang pendidikan yang diajar, lembaga yang diangkat, kemudian status kepegawaiannya, ya.
kemudian nama lembaganya, ya, nama lembaga yang mengangkat guru, apa nama lembaganya, kemudian nomor SK, TST, TMT, kemudian tempat kerja di mana misalkan, ya, ini sekelas dengan kota, ya, Bapak Ibu, atau kabupaten, kemudian TTD, nama pejabat yang tanda tangan, kemudian mapel yang diajarkan. Oke, kita bahas, kita tambah nih, ya. Nah, kita tambah riwayat karir dia nih, ya. Nah, sebelum itu saya ambil datanya dulu. Oke, guru ini susah kali dihubungi ya Bapak Ibu. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini teknisnya aja ya. Jadi teknisnya aja. Bapak Ibu nanti klik tambah. Jadi di sini ya, ini riwayat karir dia nih. Kita hapus dulu. Saya jelaskan dulu nih. Jadi riwayat karir dia pertama dari honor sekolah nih. Ya, dari honor sekolah dia naik menjadi honor sekolah itu dari di sini kan ada TMT ya, TMT dan TST ya. Nah, jadi pertama kali dia honor sekolah itu pertama di 2006 ya. Nah, kemudian dia menjadi honor murninya di tanggal 24. Maka TST-nya di sini 24 garis miring 05 garis miring 2016. Nah, jadi dia selesai menjadi honor ya, apa namanya? Honor sekolah ya. Dan kemudian dia menjadi guru honor tingkat kabupaten ataupun daerah ya. Itu dimulai dari tanggal 24 bulan 5 2016 ya. Nah, kemudian TST-nya dia kan sekarang udah P3K nih ya. Kemudian kita masukkan di bagian ini ya. TST-nya berarti dia diangkat menjadi P3K tanggal 1 bulan 6 ya 2023. Nah, jadi TST-nya kita isikan. Ya. Nah, kemudian kita tambah lagi menjadi P3K ya. Nah, kemudian di sini ya jenjang pendidikan. Nah, kita lagi kemari ya. Jenjang pendidikan itu apa, Pak Mun? Ya, jenjang pendidikan adalah yang tempat dia ngajar, bukan jenjang pendidikan si guru ini ya. Bukan jenjang pendidikan si guru ya, tapi tempat dia ngajar di mana? Di SD. Nah, kemudian lembaganya sekolah. Jenis kepegawaiannya dia sekarang sudah P3K ya. Nah, jadi harus tercatat semuanya. Oh, saya dulu dia pernah mengajar di swasta. Harus dari pertama di sini kan ada TMT. Kapan dia mengajar? TMT tanggal mulai tugas. TST tanggal selesai tugas ya. Jadi ada TST, ada TMT-nya. Nah, kemudian P3K. Nah, kemudian jenis PTK-nya. Saat ini dia P3K-nya apa? Apakah dia guru kelas atau guru mapel atau guru BK kah, guru mapel kalau memang dia guru mapel misalkan bahasa Indonesia ya, matematika dan sebagainya. Tapi kebetulan nih dia lulus P3K-nya guru kelas, maka guru kelas. Nah, kemudian lembaga pengangkat. Kita klik lagi nih ya, lembaga pengangkat. Nah, di sini nama lembaga yang mengangkat PTK sebagai guru ya, apabila lembaga adalah di Disdikbud diisi dengan nama dinas. Makanya lihat lagi ya, lihat lagi di SK-nya apakah diangkat melalui SK dinas ya, ke dinas maksudnya, ataupun dia langsung SK-nya ke sekolah ini ya. Ini karena kebetulan langsung di sekolah ini ya, pengangkatannya di induk. Nah, kemudian nomor SK-nya nih. Nah, nomor SK P3K-nya ya. Nah, nanti saya ambil ya. Jadi Bapak Ibu asal-asal dulu. SK P3K belum ada ya. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Jadi nomornya harus Bapak Ibu memasukkan sesuai dengan ini. Kemudian tanggal SK-nya nanti Bapak Ibu lihat ya, tanggal SK di P3K-nya itu berapa ya. Saya misalkan aja 2003 ya. 2003 bulan 6 tadi. Oke. Kemudian tanggalnya misalkan nih Bapak Ibu ya. Saya belum komunikasi dengan beliau, jadi belum ada kepastian tanggal berapa, saya belum ada ini. Nah, kemudian TMT-nya tanggal berapa? Nah, ini dia. Kemudian TST jangan diisi apabila dia masih aktif di sekolah tersebut, ya. Dan kemudian tempat kerja. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, tempat kerja itu sejenis kota ataupun kabupaten, ya. Nah, diisikan aja di sini Aceh Utara. Nah, kemudian siapa yang tanda tangan? Ya, lihat lagi nama yang tanda tangan SK-nya ya. Nah, misalkan di sini Pak Mun lah misalkan ya. Nah, kemudian mapelnya ya. Jadi ya guru apa? Guru kelas misalkan. Ya. Nah, kita lihat nih mapel lagi nih ya, satu-satu kita lihat.
nama mapel yang diajarkan petika tersebut pada lembaga terkait di lembaga ini misalkan. Nah, jadi TXT-nya jangan diisi kalau dia masih aktif di situ. Kemudian klik simpan. Nah, jadi riwayat dia dari pertama honor ya, kemudian jadi honor Pemda, kemudian P3K itu harus tercatat semua. Jadi seluruh data dia yang apa namanya? Yang ada ya, itu ditulis di bagian ini ya. Nah, kalau diangkat oleh dinas ya tulis di sini dinas ya. Jadi seperti itu. Oke, Bapak Ibu ya, terkait dengan riwayat karir sudah saya jelaskan. Kemudian apalagi ya di sini. Nah, kemudian untuk mengecek data Bapak Ibu bisa juga login ke info GTK-nya ya. Info GTK di sini boleh juga Bapak Ibu login ataupun ke yang namanya SIM PKB ya, SIM PKB ya. SIM PKB. Jadi pastikan juga akun SIM PKB-nya itu sudah sesuai ya. Nah, saya klik registrasi, kemudian cari no UKG, kemudian masukkan namanya. Kemudian provinsinya, kemudian kabupatennya, kemudian klik cari. Nah, ini dia datanya Bapak Ibu. Jadi pastikan ya, Bapak Ibu yang pertama menjadi sasaran PPG sebelumnya, kemudian sudah registrasi akun SIM PKB. Artinya Bapak Ibu sudah mempunyai akun SIM PKB, kemudian sudah menawarkan akun belajar ID-nya. Itu yang penting ya, selain daripada yang terjadi di pemutakhiran ini ya. Jadi itu yang penting dulu Bapak Ibu ya, riwayat karir, karena nanti akan dibaca ya, akan diprioritaskan terkait dengan PPG ya. Karena PPG dalam jabatan sebagaimana kita tahu itu dulu adalah dia yang sudah honor ataupun masuk dapodik selama 5 tahun ya. Nah, jadi ini tidak berlaku lagi seperti itu. Jadi nanti akan didata oleh akan disaring lagi ya. Mudah-mudahan setelah Bapak Ibu melakukan yang namanya pemutakhiran data ya, PPG-nya, itu Bapak Ibu terpanggil untuk mengikuti PPG ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya ya. Kalau memang ada kekurangan dan lainnya silakan nanti Bapak Ibu komen di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.